Hai guys. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat semua ya guys. Ketemu lagi kita-kita nih, masih di bulan puasa tahun ini 2025, tepatnya di menjelang pertengahan Maret. Oh iya, bentar lagi THR turun nih. Tapi ingat, jangan lagi uang yang kita dapatkan itu jadi mangsa si buntelan dosa satu itu lagi ya guys. Si paling akurat padahal keparat. Ops, sorry. Hade, sabar, puasa sabar. Semoga puasa tahun ini lancar buat kalian semua ya guys. Amin. Pokoknya tetap jaga kesehatan, apalagi saat ini tuh musim hujan dan udah beberapa hari terakhir, hampir tiap hari hujan, gak jarang juga yang terkena banjir dan juga kena pilek batuk. Intinya sebisa mungkin jaga kondisi badan kalian. Ya, sebisa mungkin jangan sampai kalian sakit ya guys. Oke, melanjuti konten yang sebelumnya membahas soal ranah hukum bagi pelaku penipuan kripto yang sudah terkenal sejagat raya alam semesta, bahkan sampai alam gaib. Ya, kalian semua sudah pada tahu lah ya siapa dia. Siapa lagi kalau bukan artis kripto kita tahun ini, lagi-lagi gue malah sebut namanya guys. Takut dosa kalau hilaf berkata-kata mutiara lagi haha. Kembali ke topik utama lagi guys. Sekilas kita flashback dulu ke konten sebelumnya yang bagian part 1-nya. Berikut poin pertama yang terdiri dari 4 hal hukum tersebut di konten part 1. Ya, itulah tadi sekilas gambaran poin pertama berkaitan dengan 4 hal pelanggaran hukum di konten part 1-nya guys. Oke, lanjut di part 2 ini, kita lanjut ke poin kedua ya guys, yaitu kelas atau grup online berbayar yang tiba-tiba admin mengeluarkan anggota kelas atau grup secara sepihak tanpa alasan yang jelas atau tanpa diinformasikan terlebih dulu penyebabnya tentang kenapa alasan anggota tersebut dikeluarkan. Ini bisa banget dijerat hukum loh. Ya, tindakan admin kelas atau grup online berbayar yang mengeluarkan anggota secara sepihak tanpa alasan yang jelas bisa berpotensi melanggar hukum jika ada unsur pelanggaran perjanjian atau merugikan peserta secara finansial. Ada 3 hal yang berkaitan dengan poin kedua ini. Berikut beberapa aspek hukumnya. 1. Jika peserta sudah membayar, bisa melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jika anggota sudah membayar untuk mengikuti kelas online dan tiba-tiba dikeluarkan tanpa alasan yang jelas atau kompensasi, maka ini berpotensi melanggar hukum berkaitan dengan pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang melarang pelaku usaha memberikan layanan yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang melarang pelaku usaha membuat aturan sepihak yang merugikan konsumen. Solusi hukumnya yaitu peserta bisa menuntut pengembalian dana atau refund atau ganti rugi jika merasa dirugikan. 2. Jika ada perjanjian tertulis atau istilah kerennya Terms and Conditions. Jika di awal pendaftaran sudah ada aturan tertulis yang menyatakan bahwa admin bisa mengeluarkan anggota dengan alasan tertentu yang alasan tersebut diberitahukan pada saat itu juga, maka tindakan ini sah secara hukum jika sesuai aturan yang disepakati. Ingat ya, jika diberitahukan alasannya terlebih dulu pada saat itu juga ke anggota yang akan dikeluarkan. Tapi pada kenyataannya, si Brian Menstack tidak melakukan itu dan langsung main keluarkan anggota dari kelas atau grup VIP Menstack-nya. Jadi di sini sudah sangat jelas bahwa dia sudah melanggar hukum. Walaupun di pasal perjanjian tercantum bahwa admin berhak melakukan tindakan tersebut, tetapi itu tidak sah. Jadi sudah paham kan, jika aturan tersebut tidak disampaikan dengan jelas atau ada indikasi ketidakadilan, maka bisa dianggap melanggar hukum perdata. 3. Jika ada unsur penipuan Undang-Undang ITE dan KUHP. Jika kelas online dilakukan dalam grup berbayar, tetapi setelah pembayaran admin mengeluarkan peserta tanpa alasan dan tidak memberikan layanan yang dijanjikan, maka bisa dianggap sebagai penipuan berdasarkan pasal-pasal berikut. Pasal 378 KUHP tentang penipuan. 3. Jika ada unsur penipuan Undang-Undang ITE dan KUHP. Jika kelas online dilakukan dalam grup berbayar, tetapi setelah pembayaran admin mengeluarkan peserta tanpa alasan dan tidak memberikan layanan yang dijanjikan, maka bisa dianggap sebagai penipuan berdasarkan pasal-pasal berikut. Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Akan tetapi, jika kelas online berbayar, admin wajib memberikan layanan yang dijanjikan. Jika tidak, maka bisa melanggar
melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peserta berhak menuntut refund atau ganti rugi. Dari poin kedua di atas tersebut, intinya ada 3 hal hukum yang bisa dijeratkan kepada coach yang ngakunya paling akurat. Ya, akurat, tapi akurat untuk menuju cut loss alias boncos. Hahaha. Hehehehehehehe. Ketipu kita semua sama si Brian si mulut omong kosong. Hahaha. Berikut sekilas detailnya semua hal-hal di poin kedua ini. Gimana guys? Seru kan? Kita sekali-sekali membahas hal yang serius, supaya kita bisa sama-sama belajar dan menambah wawasan kita. Semua tentang hukumnya guys, lumayan panjang juga ya, tapi nggak apa-apa lah ya, demi memberikan edukasi tentang hukum. Oh iya, tetap hati-hati ya buat kalian semua, supaya tidak lagi diperdaya oleh omongan-omongan tidak berisi dari si penipu, yaitu Brian Artawijaya Susilo ini. Karena sampai saat ini pun dia masih pura-pura seakan-akan tidak tahu dengan konten di channel YouTube kita tercinta ini. Padahal sih ya, dia pasti nonton semua konten di channel ini. Hahaha. Semua isi konten YouTube dia pun tidak ada sama sekali isi manfaatnya. Hanya sekedar cari sensasi dan duit dari iklan sambil berharap bisa menjebak yang lain supaya bisa masuk sebagai anggota grup VIP-nya dia lagi. Segitu rendahnya cara dia cari uang ya guys. Apa sih enaknya makan duit hasil dari nipu dan eksploitasi anggotanya sendiri? Semoga Allah menyadarkannya ya guys. Oh iya, ada kabar gembira nih guys. Buat kalian yang mau promosikan apapun, boleh promosikan di sini ya guys. Kirimkan aja informasi atau sekalian materi-materi promosinya ke email bukan mindstack@gmail.com. Nanti biar gua yang lampirkan tentang produk kalian tersebut di konten-konten di channel YouTube tercinta kita ini guys. Bisa promosikan apapun ya guys, dan gratis. Demi kalian semua, gue rela deh guys. Secara selain baik dan tidak sombong, gue juga suka menolong sesama lo. Narsis dikit sekali-kali. Oke deh guys, mungkin segitu dulu pembahasan kita kali ini. Untuk poin terakhir, yaitu poin ketiga tentang ranah hukum yang menjerat si Brian Artawijaya Susilo ini, akan dibahas di konten berikutnya di part 3 ya guys. So, tetap stay tune di channel YouTube kita tercinta ini guys. Seperti biasa, jangan lupa subscribe channel ini, like, comment, dan share ya guys. Supaya gue bisa lebih semangat lagi bikin video-video menarik dan pastinya bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata gue ucapkan, see you guys and bye-bye.